Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat daerah aliran Sungai Singkil telah bersahabat dan mengais rezeki dari sungai yang dihuni ribuan ekor buaya ini. Setidaknya, mereka yang dulu pernah mengonsumsi air di sungai ini, kini telah menjadi guru, sarjana, TNI, polisi, dan berbagai profesi yang telah berkiprah di bidangnya masing-masing di seluruh Nusantara ini. Peradaban di belahan dunia ini banyak dimulai dari peradaban sungai. Peran sungai sangatlah penting sebagai sumber kehidupan dalam membangun peradaban. Bagaimana sungai menyediakan air minum dan kebutuhan air dalam keseharian. Sungai juga digunakan sebagai jalur transportasi pada masanya dan digunakan pula untuk mengairi perkebunan dan pertanian. Maka sudah sangat pantaslah anak negeri ini banyak belajar tentang manajemen sungai agar potensi sungai yang jumlahnya ribuan di negara ini bisa dimaksimalkan keberadaannya. Pemanfaatan sungai pada era kejayaan Singkil menunjukkan bahwa perannya begitu dominan. Sungai Soraya adalah prasarana utama yang digunakan untuk berpencar, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, mencari nafkah atau berdagang, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Terbukti bahwa di Tanah Alas, Aceh Tenggara, ribuan masyarakat suku Singkil sebelum adanya Kabupaten Aceh Singkil bahkan ratusan tahun lalu telah bermukim di sana. Pada saat itu daratan pun masih berupa hutan, jalan darat tidak berkembang, hingga pada tahun 1984 jalan darat Singkil Sumatera Utara mulai dibuka. Dulu di sepanjang aliran sungai ini banyak ditemukan lampung alias kedai terapung. Saat menempuh perjalanan jauh menyusuri sungai, orang biasanya mampir di kedai terapung tersebut. Katakanlah misalnya untuk sekedar menyeruput kopi atau singgah sejenak untuk menumpang salam dan makan siang. Tak jarang pula di Lampung ini terdapat penggilingan tebu yang digerakkan dengan mengandalkan arus sungai. Air tebu tersebut biasanya dimasak menjadi manisan atau gula tebu. Tapi sayang, kini pemandangan seperti ini sudah tak ada lagi. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai, Aceh memiliki 9 wilayah sungai besar. Salah satunya adalah wilayah Sungai Alas Singkil yang luasnya mencapai 10.013 km persegi. Sepanjang bantaran sungai inilah masyarakat Singkil, Aceh Singkil dan Kota Suku Salam sejak dahulunya memulai peradaban. Tapi kini hampir 80% penduduk setempat pindah ke daerah yang agak jauh dari daerah aliran sungai akibat faktor bencana alam, terutama untuk menghindari banjir bandang dan banjir luapan yang kerap terulang. Pun demikian, masih ada beberapa perkampungan di pinggir Sungai Soraya yang masih dihuni oleh penduduk. Di antaranya Kampung Gelombang, Udah, Sibuasen, Sibungke, Panglima Saman, Muara Batu-Batu, Runding, Blukur, Binanga, Kota Beringin, Siperkas, Oboh, Longkip, Sepang, dan Kampung Lentong. Sepanjang sungai ini juga masih bisa kita saksikan kearifan lokal masyarakat yang masih menggunakan moda transportasi bungki atau perahu. Keceriaan anak-anak yang mandi di sungai menjadi pemandangan yang sangat sulit kita temukan di era modern ini. Menjadi lebih spesifik karena ternyata hampir setiap rumah masih memiliki tempat mandi dan mencuci di sungai yang justru berada di depan rumah mereka. Dalam bahasa Singkil, tempat ini dinamakan Mbagan atau Jamban. Dulu, Sungai Soraya ini menjadi poros terpenting dalam bisnis. Sebab melalui sungai inilah pedagang asal Singkil dan Alas, Aceh Tenggara saling berinteraksi. Itu pula yang menyebabkan sekitar 30% penduduk Singkil mahir berbahasa Alas, dan tak sedikit pula orang Alas yang paham dengan bahasa Singkil. Sungai terpanjang di Aceh ini pula yang menjadi saksi sejarah tentang miliaran kubik kayu-kayu berkualitas bagus dari hutan Singkil dirakit, dihela oleh tugboat melewati muara menuju laut, dan akhirnya dikapalkan ke berbagai negara. Penebangan kayu secara jor-joran sejak 1969 itu akhirnya menyebabkan deforestasi yang luar biasa, dan ujung-ujungnya sungai ini kerap meluap, bahkan menyebabkan banjir bandang. Balik kejayaan dahulu dan keterpurukannya sekarang, tentu masih tersimpan misteri menarik bagaimana awal mula masuknya masyarakat Singkil zaman dahulu ke kawasan ini, lalu membangun peradaban di sepanjang daerah aliran sungai Lai Soraya.
Terima kasih ya Allah, Engkau telah menitipkan Suraya di negeri Syekh Abdurrauf As-Singkil ini. Kini giliran kami, pemuda di era sekarang yang harus menjaga kelestarian dan kebersihan Sungai Suraya Singkil, sungai terpanjang kebanggaan